Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu aborsi. Kita semua sebagai umat Islam sangat tahu persis bahwa undang-undang buat kita umat Islam itu hanyalah Al-Quran dengan hadis Nabi. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan juga dijelaskan dan mana yang membolehkan. Boleh atau tidak, yang halal yang haram. Itu yang dikenal dalam Al-Quran dengan Al-Furqan. Jadi Al-Quran bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Aborsi. Tidak ada satupun ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita aborsi diperbolehkan. Tidak ada. Justru bahkan banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi yang melarang kita melakukan aborsi sebagai seorang muslim. Kenapa? Alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh melakukan aborsi? Anda lihat dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Telah aku muliakan anak Adam. Aku agungkan anak Adam. Begitu dimuliakan anak Adam, yang namanya anak Adam itu manusia diawali dengan adanya sperma dan indung telur. Begitu manusia itu sudah tercipta pada saat itu, maka haram mengaborsi, artinya sama dengan membunuh manusia-manusia yang segede-gede gini. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang sangat bersih, sangat suci. Anda coba lihat di surat Al-Mu'minun ayat 12. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata fakasawnal idhama lahma, summa ansana khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Telah aku ciptakan manusia asalnya saripati yang berasal dari tanah. Kemudian aku jadikan nutfah disimpan dalam rahim seorang perempuan. Aku jadikan segumpal darah, aku jadikan segumpal daging, aku jadikan segumpal daging yang separuhnya jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Lalu aku jadikan makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Artinya makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain manusia. Tidak layak untuk dibunuh. Ketika sperma bertemu indung telur, oleh Allah ditiupkan ruhul hayat, ruh kehidupan. Begitu hamil 4 bulan, oleh Allah ditiupkan ruhun nas, ruh manusia. Anda lihat as-sajdah ayat 9. Summa sawwa wa nafahu fihi min ruhi wa ja'alahum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan bentuk janin tadi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Aku berikan hati buat berfikir. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Tapi sedikit yang bersyukur kepadaku. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut menjadi miskin, karena akulah yang memberikan rezeki kepada mereka, aku yang rezeki kepada kalian. Jadi jangan takut, kata Allah, membunuh anak-anak kita, khawatir miskin, khawatir gak kasih makan, khawatir gak kesekolahin, bagaimana masa depan. Allah lah yang akan mengatur semuanya. Jangankan rezeki buat bayi kita, diri kita pun rezekinya diatur oleh Allah. Maka Islam mengharamkan membunuh manusia, calon manusia. Karena calon manusia sama dengan membunuh kita yang tua. Tadi Abdel bilang, dia kan belum ada ruhnya, kata siapa? Dari surat Al-Mu'minun ayat 12 yang saya sampaikan. Tadi Allah menyatakan, begitu sperma bertemu dengan indung telur itu sudah ada ruhul hayat. Ada 4 fase. Fase cairan. Berproses dalam rahim seorang perempuan. Menuju pembentukan embrio masuk 40 hari. Kemudian fase yang kedua menjadi segumpal darah. Segumpal darah berproses dalam rahim seorang perempuan. Menuju pembentukan embrio berubah jadi segumpal daging. Segumpal daging yang separuhnya jadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Pada fase yang keempat ini barulah manusia oleh Allah diberikan ruhun nas pada janin tadi. Artinya kalau seandainya bayi ini janin tadi tidak diberikan ruh, nggak bakalan hamil ngegedein gitu kan Del. Jadi sudah ada nyawa dari awal. Sama dengan membunuh kayak makhluk begini. Hidup sama aja itu ya. Makhluk hidup sama. Suka bilang, Allah baru 2 minggu masih cairan. Cairan ini calon manusia. Ya kan? Kalau dia tidak diberikan ruhul hayat oleh Allah, nggak bakal ngegedein hamil. Menggugurkan tapi dengan menyadari dia salah.
dia melakukannya takut, malu keluarganya. Jadi sebetulnya yang namanya perintah Allah wajib diutamakan. Ibu Mary tadi mengatakan saya takut keluarga saya malu, anak-anak saya malu, saya tidak mungkin melahirkan tanpa ayah. Kenapa tidak mungkin? Kalau itu yang Anda lakukan sudah 2 dosa besar yang Anda lakukan sekaligus. Yang pertama Anda melakukan perbuatan zina. Yang kedua Anda membunuh anak sendiri. Sudah 2 dosa besar. Harusnya kalau emang Anda sudah menyadari bahwa berzina itu adalah dosa besar, biarin, jangan ditambah dengan dosa besar yang kedua, yaitu dengan membunuh janin tadi. Karena janin tidak berdosa, yang berdosa hanya Anda dengan laki-laki yang sama-sama saling suka menyukai ketika Anda melakukan hubungan tadi. Kemudian ibu ini nanya, bagaimana caranya? Harusnya dalam hukum Islam itu dikisos. Kemudian yang namanya berzina pertama dirazam dengan hukum zina muhson sampai mati. Yang kedua karena membunuh harusnya dikisos. Dalam ilmu fikih kalau orang membunuh janin itu 1/10 daripada membunuh orang hidup. Artinya kalau misalnya orang hidup itu dalam kifarat dalam ilmu fikih 100 ekor onta, maka bagi janin itu hanya 10 ekor unta. Baru dosanya terhapus. Sekarang negara kita masalahnya bukan negara Islam. Negara Indonesia ini nggak ada hukum negara Islam. Bagaimana caranya? Saran saya minimal Anda banyak bertaubat kepada Allah. Anda sudah menyadari ini salah, minta ampun dengan kesalahan Anda, kemudian berjanji kepada Allah sendiri tidak akan melakukan perbuatan salah lagi, dan Anda hanya melakukan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Banyak bermunajat kepada Allah, sholat taubat, sikap perilaku Anda robah ke arah yang semakin baik. Mudah-mudahan minimal berkurang. Kalau untuk dihapus sama sekali tidak, karena emang sudah jelas dalam Al-Quran hukumnya. Ya, nah dia bilang boleh nggak doain suaminya supaya dapat balasan atas perbuatannya? Bukan Bu, suaminya, laki-lakinya itu ya. Bu, yang namanya melakukan perbuatan zina dari awal kan Anda bilang pacaran selama setahun. Anda saling menyukai, saling mencintai, saling menyenangi, artinya hubungan juga dengan kerelaan berdua. Ya. Kenapa Anda nyalahin orang? Salahin diri kita. Karena dia kabur, Ma. Bukan, karena Anda mau ngapain belum kawin udah mau untuk. Diadonin ya. Gitu ya. Jadi kalau mau mendoain gimana, Mas? Kalau Anda mendoakan orang lain dengan sesuatu yang tidak baik, itu malaikat akan mengaminkan Anda dan dibalik dengan diri kita. Makanya hati-hati mendoakan orang lain jangan yang negatif. Kalau doa itu negatif akan bumerang, berbalik ke diri kita. Hati-hati. Iya. Doa begitu. buat orang berbalik ke kita. Gitu. Ya, begitu Ibu Mary.